Kabut melayang di sekitar pegunungan. Di bawah iluminasi awan pagi, 5 atau 6 warna berbeda memancarkan kecemerlangan berkabut. Embun pagi berguling dari helaian rumput, setiap tetesan berkilauan dengan cahaya hari. Rerumputan segar dan bersih, dan matahari saat ini memancarkan kehangatannya. Pria kecil itu melanjutkan perjalanannya, meninggalkan tanah bekas perang di belakangnya saat dia berjalan menuju kejauhan. Pada akhirnya, dia menyesuaikan keadaan pikirannya dan mulai berlari dengan cepat. Dia menyambut awan pagi dan melesat seperti embusan angin. Paviliun surga mending dihancurkan. Itu dilanda bencana besar, dan setiap area terganggu. Ini adalah peristiwa yang berjangkauan jauh dan bertahan lama, seluruh limbah besar terguncang. Apakah semuanya akan jatuh ke dalam kekacauan? Semua orang gemetar ketakutan. Itu adalah tanah murni archaik yang luar biasa. Tradisinya telah diturunkan selama beberapa generasi, namun sebenarnya dihancurkan dalam satu malam. Pertempuran yang mengerikan. Hancur begitu saja, apakah ini pertanda pergolakan dunia ini? Mungkin hari itu tidak terlalu jauh. Terlepas dari apakah itu manusia atau makhluk lain, semua kekuatan kuno merasa sangat gelisah. Setelah hanya satu pertempuran, paviliun mending surga berubah menjadi reruntuhan. Itu dikenal sebagai tanah suci, dan dari zaman kuno hingga sekarang, bahkan dewa tidak dapat mengubah tempat ini menjadi gurun. Itu mampu mempertahankan dirinya sendiri bahkan melalui era ketika orang-orang kudus yang menakutkan berjuang untuk supremasi. Pada akhirnya, sekolah itu berubah menjadi abu yang berserakan dan asap yang tersebar, menghilang dari dunia ini. Banyak orang memiliki firasat yang agak buruk. Ada jenis keresahan di dalam tanah terlantar yang besar, serta jenis kebrutalan. Sepertinya tempat ini tidak akan tenang lagi, dan ini adalah awal dari kekacauan yang sebenarnya. Benar-benar sulit untuk dibayangkan, sekolah yang begitu kuno dan hebat seperti Heaven Mending Pavilion bahkan bisa dihancurkan. Benar saja, bahkan tradisi-tradisi yang mulia pun dapat membusuk, menuju ke akhirnya. Klan Tuoba, Gunung Binatang Makam Barat serta banyak keluarga kuno lainnya semuanya terpisah dari ini. Dengan kekuatan besar yang berkumpul bersama, siapa yang bisa bertahan melawan sesuatu seperti itu? Bahkan jika kamu tidak ingin dihancurkan, kamu tetap tidak punya pilihan. Yang paling penting adalah bahkan pegunungan Divine Archaik terlibat dalam urusan ini. Tempat-tempat seperti Gunung Yi dan pegunungan meteorit selatan bahkan mengirim ahli mereka untuk turun ke sini. Sikap mereka menentukan segalanya. Di dalam limbah besar, semua orang mendiskusikan apa yang terjadi satu demi satu. Penghancuran Heaven Mending Pavilion mempengaruhi terlalu banyak hal. Sementara itu, tindakan Gunung Binatang Purba juga membuat orang lain mulai mempertimbangkan kembali banyak hal. Mereka mengirim binatang emas untuk melancarkan pembantaian besar-besaran. Situasi seperti ini terlalu menakutkan, karena menciptakan bencana besar. Benih surgawi benar-benar mengejutkan dunia. Ini adalah harta karun tertinggi yang dipupuk oleh pohon anggur tua dari era archaik sampai sekarang. Akumulasi di dalam adalah simbol Dao, dan setelah bertahun-tahun penyempurnaan, itu mencapai titik di mana ia bahkan dapat membuat mata dewa merah karena keserakahan. Jika tidak ada benih surgawi, mungkin para ahli tertinggi tidak akan bergerak. Namun, penghancuran paviliun mending surga tidak dapat dihindari. Bagaimanapun, pohon anggur tua telah hidup dari zaman kuno hingga sekarang. Itu sudah pada titik di mana ia tidak dapat menopang dirinya sendiri lagi dan berada di ambang kematian. Jika musuh yang kuat itu tidak bergerak sekarang, kapan mereka akan melakukannya? Ini adalah krisis yang melanda setiap daerah. Setelah topik ini dibawa ke meja, ekspresi semua orang akan berubah. Jenis kesimpulan ini sangat menakutkan. Ketika ada yang membicarakannya, ekspresi mereka akan berubah. Akhir dan kesimpulan semacam ini adalah renungan yang menakutkan. Tanah suci dimusnahkan begitu saja, jauh melebihi harapan banyak orang. Berita mulai berkembang biak seperti ombak besar, membuat seluruh wilayah ini bergetar. Tidak ada satu orang pun yang tidak terpengaruh, dan di sini ada diskusi tentang ini di mana-mana. Paviliun surga mending mengalami bencana besar. Berapa banyak dari orang-orang mereka yang masih bisa bertahan hari ini? Anda harus menyadari bahwa itu adalah aliansi antara banyak sekolah dan klan. Bahkan seorang raja mungkin tidak bisa bertahan dengan hidupnya setelah dikelilingi oleh mereka. Saya mendengar bahwa hanya beberapa benih kecil yang bisa lolos dari jaring. Sisanya mungkin benar-benar terbunuh.
Beberapa menghela nafas, yang lain bersukacita dalam bencana ini. Pendapat makhluk di dunia ini sangat berbeda. Selama pertempuran ini, pemimpin Tanah Murni, Mu Yan, Tetua Liu dan tokoh tingkat atas lainnya dari Heaven Mending Pavilion secara khusus ditargetkan selama pengepungan mereka. Mereka takut bahwa orang-orang ini memiliki beberapa teknik hebat yang dapat mengangkut para murid. Jika ada individu sekaliber ini yang pergi, itu pasti akan membawa kemalangan besar. Menurut dugaan orang-orang, figur tingkat atas dari Heaven Mending Pavilion semuanya dihilangkan. Terlepas dari Raja Perang, Markis Lingtian dan beberapa orang lain yang pergi bersama Kaisar Negara Batu, praktis tidak ada orang lain yang sangat penting yang bisa pergi. Terlalu kejam, setelah leluhur kuno terbunuh, 100 murid yang dia lindungi dengan kemampuan hebatnya langsung meledak berkeping-keping. Selama retret besar Heaven Mending Pavilion, tokoh-tokoh tingkat atas sedang difokuskan, sehingga mereka menghadapi serangan yang paling menakutkan. Akibatnya, memilih untuk tetap di sisi mereka bukanlah keputusan terbaik yang bisa dibuat oleh para murid, dan peluang untuk bertahan lebih besar jika mereka berpisah. Terlepas dari tokoh tingkat atas, ada beberapa jenius yang dipelihara dengan hati-hati di dalam pavilion mending surga yang juga menjadi sasaran. Mereka juga menjadi fokus eliminasi, jadi mereka semua mati dengan cara yang sama. Lin Mu, Wu Feng dan yang lainnya semuanya terbunuh dalam pertempuran. Darah mereka mati di tanah yang dilanda bencana ini. Pavilion surga mending sudah selesai. Angka-angka tingkat tetua praktis telah musnah, dan jumlah murid praktis nol. Tanah suci yang besar telah berubah menjadi reruntuhan. Hanya beberapa murid biasa yang lolos dari kekacauan karena keberuntungan, dan tidak satupun dari mereka yang signifikan. Bagaimana dengan bocah iblis itu? Bakat alaminya tampak agak menakutkan, apakah dia masih hidup? Akan sulit baginya untuk lolos dari kematian. 4 klan besar selalu mengejarnya dan fokus menghadapinya. Sulit bagi seseorang yang ditargetkan seperti ini untuk bertahan hidup. Para murid yang mengikutinya kemungkinan besar akan dibunuh juga. Dunia luar mengalami kesulitan untuk menenangkan diri. Berita ini mengguncang pemborosan besar, dan ini masih menjadi topik hangat bahkan setelah beberapa hari berlalu. Di dalam wilayah pegunungan, mata King Feng sangat merah saat dia terus-menerus meneteskan air mata. Pavilion mending surga berubah menjadi bumi hangus. Terlalu banyak orang yang meninggal, dan tidak ada informasi tentang berapa banyak yang benar-benar dapat melarikan diri. Aku tidak akan bisa melihat kakak dan adik senior itu lagi. Kami minum bersama beberapa waktu yang lalu, dia menangis. Si kecil juga mengepalkan tinjunya saat dia duduk di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia masih ingat saat-saat ketika mereka menikmati anggur curian yang lezat dari pavilion mending surga, serta saat mereka bersatu untuk berurusan dengan 4 klan besar di luar gerbang gunung. Banyak dari saudara dan saudari senior ini telah mencubit wajah kecilnya sebelumnya saat mereka merawat dan melindunginya. Mereka mendesaknya untuk berkultivasi dengan segala daya upayanya sehingga pamornya akan menekan segala arah dan melindungi tanah suci. Namun, semuanya hilang dalam sekejap mata. Dia tidak akan pernah melihat banyak dari orang-orang itu lagi, seperti saudara senior Lin Mu yang menyalakan kekuatan hidupnya sendiri untuk memotong musuh mereka, sekarat di medan perang. Ada juga saudara Wu Feng dan banyak saudara dan saudari senior yang kurang terkenal yang berbalik pada saat-saat paling penting untuk membantu saudara dan saudari junior mereka melarikan diri. Tanah suci yang sebelumnya dipenuhi dengan sorak-sorai dan tawa kini diselimuti selubung kematian. Semuanya hangus hitam, dan dinding yang rusak berserakan di tanah. Tempat ini menjadi kuburan bagi banyak saudara dan saudari senior mereka. Tidak ada yang bisa hidup kembali setelah kematian. Simpan kesedihanmu. Botak kedua menghela nafas saat berbicara. Itu telah melupakan berapa banyak sekolah indah dan kuno yang telah terkubur selama bertahun-tahun. Tidak ada kekurangan negara kuno di antara mereka. Saya perlu berkultivasi dengan sungguh-sungguh untuk membalas tuan, tetua, dan senior saya. King Feng mengepalkan tinjunya. Wajah kecilnya sangat emosional saat dia menyeka air matanya yang terakhir. Angin yang naik dan awan yang menyeruak muncul di dunia luar saat semua jenis rumor tersebar. Makanlah, daging anjing spiritual itu sangat harum. Kata si kecil. Mangsa sedang dipanggang di atas api unggun sampai berwarna keemasan. Dagingnya sangat empuk, dan gelombang aroma akan menyembur keluar setelah sepotong dirobek dan dimakan. Itu luar biasa dalam membangkitkan makan seseorang. Saya akan makan. Aku akan makan banyak.
King Feng menggigit dengan seluruh kekuatannya. Ini adalah anjing spiritual yang dilepaskan oleh 4 klan besar untuk menangkap si kecil. Sepanjang jalan, mereka menemui beberapa kesulitan, hampir memungkinkan 4 klan besar untuk mengejar ketinggalan. Untungnya, aroma anggrek yang tersembunyi di tubuh si kecil sudah sangat melemah dan tidak lagi meninggalkan jejak. Bola berbulu terus-menerus memekik, dan mulutnya penuh dengan minyak yang mengalir. Setengah bulan berlalu dalam sekejap mata. Bagaimanapun, mereka masih anak-anak, jadi kesedihan dan kesedihan di dalam hati mereka sudah sedikit berkurang. Jika mereka tidak dengan sengaja memikirkannya, maka mereka tidak akan menjadi depresi sepenuhnya. Si kecil maju dengan partainya melalui pemborosan besar. Mereka mengembara di dunia sambil memperbaiki diri tanpa terburu-buru kemanapun secara khusus. Namun, mereka memiliki tujuan dalam pikiran, dan itu adalah untuk kembali ke desa batu. Setelah sebulan berlalu, kabut yang sebelumnya menutupi hati mereka memudar. Setelah membuangnya, wajah mereka sekali lagi mengungkapkan senyum murni yang dimiliki anak-anak. Di mana kita sekarang? Seberapa jauh kita dari desa batu? King Feng bertanya. Kami saat ini berada di dalam perbatasan negara batu. Masih ada 3-400 ribu li lagi sebelum kita mencapai perbatasan barat negara batu. Jika kita melakukan perjalanan lagi 300 ribu li dari sana, kita akan sampai di Stone Village, kata si kecil. Saat berada di negara batu, mereka tak terhindarkan memikirkan klan hujan. Yu Feng dan para ahli lainnya terlalu tercela. Dia mendaftar di paviliun mending surga untuk berkultivasi, namun tidak ada rasa terima kasih darinya. Dia bahkan memukul mereka saat mereka jatuh, membunuh banyak murid di tanah suci. Itu benar-benar memenuhi orang-orang dengan gelombang kemarahan dan kemarahan yang tak tertandingi. Ini adalah klan bangsawan yang besar. Kami tidak dapat melakukan apapun terhadap mereka sekarang, jika tidak, kami akan benar-benar menggali kuburan kami sendiri. Si kecil menghela napas. Permusuhannya dengan klan ini sangat dalam. Itu tidak hanya berasal dari kehancuran Heaven Mending Pavilion, tetapi dari semua yang dia alami juga. Alasan dia kehilangan Supreme Being Bond adalah karena tindakan seorang wanita dari klan itu. King Feng mengangguk. Bahkan seseorang semurni dia memiliki keinginan untuk membunuh dan melenyapkan klan hujan. Banyak saudara dan saudari senior tidak mati di tangan musuh utama, melainkan oleh orang-orang klan hujan. Ini adalah hutang darah, hutang yang harus dibayar kembali pada akhirnya. Selanjutnya, tahun itu ketika dia berada di tanah leluhur kedua di perbatasan barat, justru klan hujan yang menyuap para pelayan untuk bertindak tidak sopan terhadap King Feng. Mereka melumpuhkan kakinya, dan tubuhnya hampir hancur. Meskipun kamu tidak dapat memprovokasi kekuatan sebesar itu sekarang, kamu masih dapat mengumpulkan beberapa bunga, kata Baldi kedua dengan cara yang tidak tergesa-gesa. Perut penuh trik jahat. Namun, aku menyukainya. Burung merah besar berkata dengan penuh semangat. Itu menamparkan botak kedua di bagian belakang kepalanya, hampir membuatnya melompat karena marah. Betul sekali. Kami dapat mengumpulkan beberapa minat ketika kami berpapasan. Si kecil mengangguk dengan serius. Botak kedua, si kecil, burung merah besar, dan King Feng mulai berdiskusi. Setelah itu, mereka mulai mengumpulkan apapun yang berhubungan dengan klan Rain untuk meneliti wilayah mereka dengan cermat. Menyerang klan hujan tidak realistis karena tidak ada dari mereka yang memiliki kekuatan sebesar itu. Mereka hanya bisa melakukan hal seperti itu jika mereka memiliki kekuatan raja dan bangsawan. Rencana mereka agak praktis. Itu hanya untuk menjarah setiap wilayah yang diduduki klan hujan, tujuan ini cukup sederhana. Ini dia, Valen Phoenix Ridge. Itu sempurna terletak dalam perjalanan kembali ke perbatasan barat. Kami akan dengan mudah mengunjungi mereka di sepanjang jalan. Itu adalah salah satu wilayah terpenting klan hujan. Itu berlimpah dalam sumber daya alam seperti biji emas hitam dan bidang pengobatan spiritual. Bahkan ada punggungan binatang keberuntungan yang dihuni oleh banyak makhluk berharga. Mereka juga tidak ingin melewati batas. Mereka hanya akan merampok satu area sebelum mereka pergi untuk menghindari terjebak dalam situasi berbahaya. Menurut legenda, Valen Phoenix Ridge adalah tempat peristirahatan Phoenix asli selama era Archaik. Pada akhirnya, ia meninggal di sini, membiarkan esensi spiritual di sini berkembang. Itu adalah tanah yang berharga bahkan sekarang. Itu terletak 200.000 li dari perbatasan Stone Country, dan merupakan wilayah yang sangat langka dan berharga. Ada ahli hebat yang menjaganya, jadi akan sulit untuk mencuri apapun.
Semuanya terserah padamu, bola berbulu. Kata si kecil. Dia memberi bola berbulu kantong binatang besar dan berkata, kami tidak meminta apapun dari Anda selain untuk mengisi tas ini. Bola berbulu emas menunjukkan ketidakpuasannya dengan memekik tanpa henti. Kantong kulit binatang ini terlalu besar. Jika ini akan diisi sampai penuh dengan obat spiritual, berapa batang itu? The Fallen Phoenix Ridge menempati sebidang tanah yang luas. Awalnya tertutup rapat di pohon-pohon tua, dan merupakan tempat yang ideal untuk menumbuhkan obat spiritual. Ini karena setelah Phoenix surgawi kuno binasa, darahnya mewarnai seluruh tempat ini menjadi merah, memberikan tanah di sini spiritualitas yang unik. Belum lagi tangkai spiritual yang dipindahkan ke sini, bahkan jumlah obat kuno yang tumbuh di sini awalnya tidak sedikit. Demi merebut wilayah ini, klan hujan bertarung dengan banyak klan besar dan membayar harga yang mahal. Pada akhirnya, mereka dapat mengklaim area ini. Ini tidak akan mudah, terlalu banyak pasukan yang menjaga tempat ini. Kepala si kecil terasa sakit. Ada terlalu banyak individu kuat yang menjaga tempat ini, dan satu kesalahan saja akan mengingatkan para ahli yang menjaga tempat ini. Sangat mungkin bahwa mengandalkan Harry Ball adalah satu-satunya pilihan mereka. Itu berperilaku seperti pencuri kecil yang menjaga dan perseptif, dan karena ia bahkan mampu mencuri telur merak pelangi, menyusup ke taman obat spiritual ini seharusnya tidak menjadi masalah. Harry Ball tidak segera dimulai. Itu berkeliaran di sekeliling Fallen Phoenix Ridge dan dengan hati-hati merenungkan selama beberapa hari sambil mengedipkan matanya yang besar. Si kecil seperti ini dan dia dengan hati-hati mencari titik lemah. Dia ingin memastikan bahwa operasi ini benar-benar aman, karena mereka di sini hanya untuk mengumpulkan beberapa bunga. Jika mereka harus membayar harga yang mahal, maka keuntungannya tidak akan menutupi kerugiannya. Apakah ada sesuatu yang aneh terjadi di dalam Fallen Phoenix Ridge? Mengapa mereka begitu sering memindahkan orang, seolah-olah mereka sedang bersiap-siap untuk menghadapi musuh besar? Si kecil tercengang. Setelah beberapa hari mengamati, dia memutuskan bahwa pasti ada sesuatu yang mencurigakan tentang tempat ini. Pertahanan daerah di sekitar tempat ini tampaknya runtuh, dan sepertinya ada semacam peristiwa besar yang terjadi di dalamnya. Pergi sekarang dan manfaatkan situasi saat ini. Mungkin ada sesuatu yang terjadi di tanah spiritual ini, kata pria kecil itu. Dia memperingatkan bola berbulu berulang kali untuk berhati-hati, dan bahkan memberinya pedang patah. Dia menyuruhnya untuk menggunakan simbolnya jika tidak sengaja terjebak oleh musuh. Dengan suara ciliu, Harry Ball berubah menjadi seberkas cahaya keemasan saat memasuki Fallen Phoenix Ridge secara diam-diam. Seluruh tubuhnya berwarna emas dan hanya seukuran kepalan tangan. Setelah menyelinap ke semak-semak, siapapun akan kesulitan menemukan keberadaannya. Di sana, mengejar, cepat, jangan biarkan dia lolos. Teriakan bergema dari dalam Fallen Phoenix Ridge. Wajah si kecil dan King Feng segera memucat. Mungkinkah bola berbulu ditemukan segera setelah masuk? Ini jelas tidak baik. Nyawanya bisa dalam bahaya, dan kerugiannya pasti lebih besar daripada keuntungannya. Si kecil sangat menyesal dan segera berpikir bahwa tindakannya terlalu sembrono. Jika sesuatu yang buruk terjadi pada Harry Ball, dia pasti akan merasa sangat bersalah dan menyalahkan diri sendiri. Tidak ada tempat untuk lari. Kali ini, kita harus menangkapnya. Selama berada di dalam Fallen Phoenix Ridge, akan sulit untuk melarikan diri. Sudah 2 bulan sejak pertama kali muncul, dan jejaknya berulang kali muncul di sini. Saya menolak untuk percaya bahwa kita tidak dapat menangkapnya. Setelah mendengar teriakan yang terjadi di dalam Fallen Phoenix Ridge, kelompok pria kecil itu kehabisan kata-kata. Sepertinya mereka tidak membicarakan Harry Ball sama sekali. Mungkinkah ada makhluk lain yang masuk? Kita harus menangkapnya. Kami tidak akan dapat melihat satupun dari makhluk ini selama bertahun-tahun. Mereka lebih berharga daripada gabungan 10 batang obat berharga, hanya harta yang tak ternilai. Saya sudah melaporkan ini ke petinggi di klan. Kita pasti harus menangkapnya. Semua jenis teriakan bergema dari dalam Fallen Phoenix Ridge. Semua ahli bergerak saat mereka mencari di mana-mana untuk hal ini. Sepertinya makhluk yang cukup tangguh muncul. Apa mungkin? Dari cara mereka membicarakannya, sepertinya beberapa obat suci mengambil kecerdasan yang diperoleh. Semua penjaga Rain Clan tampak gelisah, seolah-olah mereka akan menjadi gila. Burung merah besar bergumam. Fallen Phoenix Ridge berada dalam kondisi yang sangat kacau. Semua ahli mereka bergerak untuk menangkap makhluk surgawi ini. Mereka sangat berisik sehingga semuanya kacau balau,
tidak ada yang damai di sini. Si kecil, Second Baldi dan yang lainnya memiliki perasaan yang rumit. Mereka benar-benar ingin masuk dan melihat-lihat untuk melihat dengan tepat makhluk seperti apa yang membuat klan hujan begitu bersemangat. Jangan biarkan dia lolos, Raja Hujan memberikan perintah bahwa kami harus menangkapnya dan menawarkannya terlepas dari metode apa yang harus kami gunakan. Dia sangat berguna untuk itu, seorang penatua berteriak. Makhluk seperti ini jarang terlihat di dunia ini. Seseorang bahkan mungkin tidak muncul setelah ratusan tahun. Saat ini, hanya ada satu yang dibesarkan di dalam rumah tangga kekaisaran. Setelah kata-kata ini diucapkan, si kecil semakin sulit untuk duduk diam. Matanya yang besar bersinar dan dia menjadi sangat tidak sabar. Dia benar-benar ingin menyelinap untuk mencurinya. Setengah hari kemudian, sebuah suara terdengar dari semak-semak di kejauhan. Bola berbulu muncul, dan perutnya yang kecil bulat seperti bola. Ia bahkan tidak bisa berjalan dengan baik lagi, dan baru saja meluncur keluar. Kantong kulit binatang yang mereka berikan pada bola berbulu sudah lama dibuang dan praktis tidak berguna. Apakah kamu dewa? Anda masuk ke sana sekali dan langsung keluar dengan 11 batang obat spiritual. Burung merah besar itu terkejut sampai matanya hampir keluar. Ini terlalu konyol. Kita harus memahami bahwa satu gunung spiritual hanya mampu menumbuhkan satu tangkai obat spiritual. Berapa banyak gunung spiritual yang didakinya? Kemungkinan hanya area yang diwarnai dengan darah Phoenix seperti ini yang bisa memiliki begitu banyak gunung spiritual. Si kecil meringkuk bibirnya, dan jantungnya akan meneteskan darah. Hairy Ball pasti sudah cukup membuat kekacauan di sana. Yang dikeluarkannya jelas porsi yang lebih kecil, karena porsi yang lebih besar sudah masuk ke perutnya. Pemborosan yang memalukan, gumamnya. Cahaya warna-warni emas menyilaukan di sekitar tubuh Hairy Ball. Itu benar-benar puas, dan setiap kali cegukan, akan selalu ada cahaya warna-warni yang keluar. Hanya surga yang tahu berapa banyak batang obat spiritual yang terluka. Akibatnya, siapapun dapat menebak bahwa sangat mungkin bahwa segala sesuatu di dalam Valen Phoenix Ridge mungkin telah dilakukan oleh Hairy Ball. Hairy Ball, benda macam apa yang ada di sana sebenarnya? King Feng bertanya karena penasaran. Begitu topik ini diangkat, Hairy Ball segera menjadi sangat bersemangat. Sepasang cakar kecil mulai memberi isyarat. Matanya yang besar melebar hingga menjadi bulat, dan ia benar-benar ingin membuat si kecil dan yang lainnya mengepung dan menangkap orang itu di dalam. Menjadi hal spiritual yang langka, apa sebenarnya itu? Si kecil bisa memahami arti bola berbulu, tapi dia tidak tahu harus menyebutnya apa. Apa yang harus kita lakukan untuk menangkapnya? King Feng bertanya. Hairy Ball membuat beberapa gerakan lagi. Itu menyiratkan bahwa makhluk itu dapat dengan mudah melarikan diri ke udara tipis dengan menggali ke dalam bumi. Hairy Ball hampir menangkapnya sebelumnya, tapi akhirnya kabur. Aku punya firasat bahwa kita mungkin telah mengalami hal yang sangat menakjubkan. Namun, bagaimana kita bisa mendapatkannya? Hati Baldi kedua juga tergerak. Objek spiritual itu tampaknya tidak memiliki kekuatan bertarung apapun, tetapi memiliki kemampuan untuk menembus bumi dan batu. Itu tidak meninggalkan jejak di bumi, dan sangat sulit untuk ditangkap. Jika tidak, dengan begitu banyak ahli klan hujan pindah, mengapa mereka gagal lagi dan lagi? Biarkan aku menguji airnya. Saya jamin itu akan mudah didapat. Di dalam rambut si kecil, ada batu selebar 1 inci. Itu transparan dan cemerlang, dan ada kilau emas samar di sekitarnya. Inilah tepatnya batu pemogokan surgawi itu. Ketika si kecil mendengar ini, dia menjadi sangat bersemangat. Dia merasa bahwa itu memenuhi syarat untuk tugas ini. Sejak zaman kuno, hanya beberapa dari batu surgawi ini yang muncul. Dilengkapi dengan kekuatan surgawi, mereka bisa mengenai apa saja. Satu pukulan berarti satu pukulan akurat. Ini adalah sesuatu yang bahkan sangat diinginkan oleh orang-orang kudus kuno, karena dapat disempurnakan menjadi harta karun tertinggi. Baik, aku akan menyerahkannya padamu kalau begitu. Sementara semuanya masih dalam kekacauan, menyelinap bersama dengan Hairy Ball. Setelah memukulnya, bawa kembali. The Valen Phoenix Ridge berada dalam kekacauan total. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya mengejar dan mencari objek spiritual itu, dan sampai pada titik di mana mereka praktis menggali gunung. Mereka ingin mengungkap makhluk ini yang mengerti cara bergerak di bumi. Batu nakal itu terbuat dari batu, jadi secara alami tahu metode bergerak melalui bumi dan merebut keberuntungan antara langit dan bumi. Bersama dengan Hairy Ball, mereka bergerak diam-diam untuk menangkapnya. Tidak lama kemudian, suara mencaci maki bisa terdengar di dalam tanah spiritual.
Banyak orang berteriak dan menangis dengan keras. Hal macam apa itu? Bagaimana itu muncul begitu tiba-tiba? Itu mengenai objek spiritual. Cepat, blokir mereka. Seekor tikus emas keluar dari sana dan menyeret makhluk langka itu. Itu bukan tikus, itu monyet kecil berbentuk bola. Astaga, bagaimana batu itu bisa berjalan juga? Ayu, sial, sakit sekali. Kok bisa terbang juga? Itu menghancurkan tulangku. The Fallen Phoenix Ridge berada dalam kekacauan besar. Segera setelah itu, sekelompok orang terkejut, karena objek spiritual harta tertinggi disita. Ini adalah sesuatu yang Raja Hujan perintahkan untuk ditangkap dan dipersembahkan, jadi bagaimana mereka bisa kehilangannya? Bola berbulu dan batu pemukul surgawi berguling sepanjang jalan sambil menyeret makhluk yang tersingkir itu bersama mereka. Mereka dalam keadaan menyesal saat mereka melarikan diri. Yang satu adalah pencuri yang terlahir secara alami, dan yang lainnya mengerti bagaimana caranya bergerak di bumi. Punggungan gunung raksasa ini tidak bisa menghalangi mereka. Mereka melaju di sepanjang jalan, dan pelarian mereka sudah di depan mata. Bumi spiritual ini benar-benar barang bagus. Batu pemukul surgawi berteriak dengan suara awal saat makan dengan tegukan besar. Tanah merah tampak beterbangan seperti semburan gunung ke arahnya, dan sepertinya batu sakti surgawi akan terkubur. Hairy Ball tidak peduli lagi. Pasir memenuhi langit, bahkan membuat bulunya redup. Itu tertutup lumpur dan abu, dan saat membelah formasi di depannya, itu menyeret makhluk itu dan berlari, meninggalkan batu nakal itu di sana. Bola berbulu kembali. Apakah itu bisa mengembalikan benda yang menentang surga itu? King Feng melebarkan matanya. Jauh di sana, cahaya keemasan menyala, dan bola berbulu meluncur dari semak-semak. Dengan hidungnya yang berkerut, ia terus batuk dan meludahkan debu. Itu sangat tidak puas. Ia menggunakan salah satu cakarnya yang kecil dan gemuk untuk menyeret makhluk yang pingsan. Burung merah besar dan botak kedua bergegas mendekat. Kedua orang ini mendorong dan mendorong untuk menjadi yang pertama membagi makhluk langka ini. Ini adalah makhluk yang sangat langka yang dibicarakan oleh klan hujan. Makhluk yang bahkan istana kekaisaran hanya memiliki satu dan jarang terlihat bahkan setiap ratusan tahun sekali. Pria kecil itu sedikit terkejut. King Feng juga menjadi bodoh. Dia menatap makhluk yang sangat gemuk itu dan merasa agak bingung. Dia memberi Hairy Ball pandangan, ini tidak mungkin salahkan. Apakah ini kerabatmu? Baldi kedua menabrak burung merah besar dan bertanya pelan. Burung merah besar menjadi marah. Sebuah telapak tangan menghantam kepala Second Baldi sambil berkata, itu jelas terlihat seperti kamu. Apa kau yakin itu bukan saudaramu? Burung merah besar itu sangat marah. Itu menggunakan gerakan untuk memberitahu mereka bahwa ini adalah harta langka. Di dalam tubuhnya ada esensi spiritual yang kuat, dan ia menggiling taring putih salju kecilnya sebagai persiapan untuk menggali. Si kecil percaya pada naluri spiritualnya. Orang ini sangat sensitif terhadap objek suci pengobatan spiritual, tetapi makhluk di kaki mereka terlalu tidak seperti yang mereka harapkan. Dia mengambilnya dan memutarnya, bukankah ini hanya ayam kampung? Itu hanya sedikit lebih besar dari burung pegar. Ayam coklat ini tingginya hanya setengah meter, sangat gemuk dan bulat. Bulunya berwarna kuning coklat, dan jika Anda membuangnya ke tumpukan tanah, kemungkinan besar tidak ada yang bisa melihatnya. Ini adalah apa yang disebut harta yang sangat langka. Dia menggaruk kepalanya. Surga, kemana perginya semua obat spiritual? Mereka semua dihancurkan oleh seseorang. Tepat pada saat ini, jeritan menyedihkan terdengar dari dalam Fallen Phoenix Ridge. Suara itu terdengar sangat mendesak, seolah-olah ada pembunuhan. Kekacauan segera terjadi. Seseorang menyerbu bidang pengobatan spiritual. Sial, semua obat telah dicuri. Temukan siapa yang melakukan ini. Siapa lagi yang bisa? Jelas sekali makhluk aneh itu yang baru saja muncul. Jangan biarkan itu pergi. Tidak hanya menghancurkan bidang pengobatan spiritual kita, itu bahkan mencuri makhluk spiritual langka kita. Di dalam Fallen Phoenix Ridge, semua orang dari klan hujan merasa jengkel. Ini hanyalah bencana, dan mereka sangat marah sampai-sampai kemarahan mencapai hati mereka. Mereka hampir muntah darah, karena semua kerja keras mereka akan segera menuju ke selatan. Badai besar sedang terjadi. Semua tanah berwarna darah yang berharga mulai terbang ke udara sebelum terpusat ke satu arah. Seolah-olah pusaran muncul. Ada apa sekarang? Apakah mereka mencoba untuk membasmi tempat ini? Mencuri obat spiritual sudah dikatakan dan kemudian, tetapi mereka akan menghancurkan semuanya juga.
Semua orang dari klan hujan menjadi waspada. Meskipun banyak energi esensi dari darah Phoenix di tanah telah hilang selama bertahun-tahun, itu masih merupakan tempat yang sangat berharga untuk menanam obat. Kita harus cepat pergi. Klan hujan pasti sudah gila. Pria kecil itu berteriak. Dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang batu pemogokan surgawi. Dia mengambil ayam itu dan berlari dengan panik. Kelompok itu mengikuti di belakangnya, dan mereka semua menghilang tanpa jejak. Tunggu aku. Dari belakang, gumpalan asap merah membumbung tinggi ke udara. Batu pemogokan surgawi menjorok pantatnya saat mengejar mereka. Setelah menjungkir-balikkan seluruh tempat itu dan menelan esensi tanah merah, ia mulai berlari ke arah sini. Mereka dikelompokkan bersama dan mereka semua naik ke punggung burung merah besar. Itu mengepakkan sayapnya, dan mereka menghilang seperti gumpalan asap ke pegunungan dan jurang. Klan hujan menjadi gila. Obat-obatan spiritual mereka dicuri, dan makhluk langka itu disita dari mereka. Bahkan seluruh tanah harta karun ini hancur. Hati mereka mengeluarkan darah, dan orang bisa membayangkan betapa marahnya para petinggi setelah menerima berita ini. Mata orang-orang ini benar-benar merah. Mereka mengejar membunuh melalui pegunungan dan hutan sambil mencari di mana-mana. Namun, mereka bahkan tidak dapat menemukan jejak, karena burung merah besar itu terlalu cepat. Setelah mengolah teknik berharga di Finpeng, sayap merahnya membawa warna emas, memberikan kecepatan ekstrim. 2 jam kemudian, mereka jatuh ke tanah. Mereka sudah jauh dari wilayah itu dan saat ini berada di daerah perbukitan. Ayam ini bangun. King Feng berbicara dengan tenang. Si kecil memegangnya dari awal hingga akhir. Dia takut itu akan melarikan diri, karena menurut gerakan bola berbulu, orang ini bisa melarikan diri ke tanah. Begitu menyentuh tanah, itu akan bisa menghilang. Jangan khawatir. Dengan saya di sini, tidak ada tempat untuk lari. Saya hanya akan menghancurkannya secara langsung. Batu pemogokan surgawi berbicara dengan keyakinan. Itu sangat percaya diri. Ayam ini tidak memiliki banyak keberanian, dan sangat gugup. Sepasang mata kecil bergerak, mengungkapkan ketakutannya. Bukankah ini hanya seekor ayam? Mengapa itu sesuatu yang langka? Si kecil bingung. Dia tidak bisa mengatakan apa yang istimewa tentang itu. Ayam mengangkat kepalanya sekaligus, menyetujui ini. Itu menyiratkan bahwa lebih baik melepaskannya dengan cepat, karena tidak ada gunanya. Si kecil segera menjadi bahagia. Seekor ayam tidak bisa mengerti ucapan manusia. Orang ini memiliki kecerdasan, jadi sepertinya itu benar-benar bukan makhluk biasa. Sedikit menakut-nakuti, dia berkata, karena kamu hanya orang biasa, aku akan memasak sup ayam. Lebih baik memasakmu saja. Segera, ayam ini mulai meronta-ronta dan berdeguk. Itu benar-benar ketakutan. Saya ingat, ini kemungkinan besar, ayam harta karun oktadik. Botak kedua tiba-tiba berbicara, dan kemudian mengungkapkan ekspresi bersemangat yang tak tertandingi. Itu segera menelan air liur. Apa itu ayam harta karun oktadik? Kenapa terdengar sangat familiar? Si kecil menggaruk kepalanya. Harta karun oktadik kuno, bahkan para dewa akan ngiler melihat kelezatan 8 harta karun itu. Ini salah satunya. Mata Baldi kedua mengungkapkan kilatan hijau saat langsung menerkam. Itu benar-benar ingin menelannya dalam satu tegukan. Burung merah besar itu menamparkan kepalanya dengan suara "Pa." Kakak ini belum makan, jadi adik laki-laki itu harus menunggu di samping dulu. Si kecil segera mengingat dan memahami nilainya yang tak ternilai. Ayam harta karun oktadik dikenal sebagai kelezatan harta karun surgawi, bahkan mampu membuat para dewa ngiler. Kualitas daging jarang terlihat di bawah langit, dan selama pesta kuno, memang ada hidangan seperti itu. Terlepas dari ini, ada darah roh di tubuhnya, dan itu adalah obat bergizi. Itu jauh melampaui kebanyakan obat spiritual, dan efek obatnya hanya kurang dari obat-obatan suci. Itu benar-benar objek spiritual. Selain itu, ia akan bertelur setiap setengah bulan. Telur membawa sifat obat yang sangat kuat yang sebanding dengan obat-obatan spiritual. Ini adalah obat spiritual ayam petelur. Burung merah besar berteriak aneh. Setelah si kecil mengetahui tentang asal-usulnya, matanya langsung menjadi bulat. Ini benar-benar sesuatu yang bahkan tidak bisa ditukar dengan segunung perak atau emas. Setelah dia melihat taring putih kecil Hairy Ball dan Second Baldi mendekat, dan segera memberi mereka tamparan masing-masing. Mereka semua disingkirkan saat dia menatap dan berkata, jangan pikirkan itu. Siapapun yang memakan Octadic Treasure Chicken, aku akan memakan orang itu.
Ini adalah harta karun oktadik kuno, kelezatan yang bahkan seorang dewa ingin konsumsi. Tidakkah kamu ingin mencobanya? Bahkan sedikit darah roh juga bagus. Kata Baldi kedua. Tidak mungkin. Aku perlu membawanya kembali ke desa batu dan membesarkannya, membiarkannya bertelur untuk penduduk desa. Si kecil menolak godaan itu. Meskipun dia sangat ingin memakannya, dia masih takut merusak vitalitas oktadik Treasure Chicken, jadi dia melakukan semua yang dia bisa untuk menahan diri. Bahkan di era archaik, tidak ada banyak ayam harta karun oktadik, atau itu tidak akan menjadi salah satu dari 8 harta langka. Adapun populasi mereka sekarang, mudah dibayangkan. Sulit bagi seseorang untuk muncul bahkan setelah ratusan tahun. Saat ini, hanya istana kekaisaran negara batu yang mengangkat satu. Apakah ini ayam? Si kecil memikirkan sebuah pertanyaan penting. Iya itu betul. Burung merah besar itu mengangguk. Itu bagus. Di masa depan, kami akan membesarkannya di Stone Village dan mendapatkan telur yang sebanding dengan obat spiritual setiap setengah bulan. Ini benar-benar terlalu hebat. Si kecil sangat senang. King Feng juga sangat senang. Seperti ini, anak-anak di desa batu, serta orang dewasa dan kakek kepala akan dapat sering menikmati obat-obatan spiritual. Ayam harta karun oktadik mengambil kesempatan untuk mencoba dan melarikan diri, tetapi pada akhirnya, ia terjebak oleh tangan si kecil. Pada saat ini, kekuatan magisnya ditunjukkan. Sebuah gas kuning tanah beredar di sekitar tubuhnya, memungkinkan untuk melakukan perjalanan melalui bumi. Itu hampir berhasil masuk. Terlalu hebat, itu benar-benar ayam harta karun oktadik. Seharusnya tidak ada kesalahan. Ini lebih berharga daripada menggali 100 obat spiritual. Benar-benar objek suci yang langka. Sementara si kecil, King Feng dan yang lainnya bersorak, semua orang di dalam Valen Phoenix Ridge akan menjadi gila. Pada saat yang sama, mereka merasakan ketakutan di dalam hati mereka. Dengan hilangnya makhluk spiritual yang langka, Raja Hujan mungkin memutuskan untuk membunuh mereka semua. Ayo pergi. Kami akan kembali ke Stone Village, dan di masa depan menemukan beberapa serangga spiritual khusus, ular sanca dan lainnya untuk itu. Mungkin bisa mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk melahirkan, dan kita mungkin bisa makan telur spiritual setiap hari. Setelah kelompok si kecil mendapatkan makhluk langka ini, mereka tidak lagi berani berlama-lama. Mereka bergerak cepat, dan ingin segera kembali ke desa batu, karena takut terjadi sesuatu yang tidak menguntungkan di sini. Beberapa hari kemudian, berita dikirim kembali ke Kaisar Negara Batu. Di dalam salah satu aula istana kuno di Mansion Rain Clan, teriakan dingin terdengar, tidak berguna. Hanya dengan satu kata ini, itu membuat seluruh klan gemetar ketakutan. Itu menciptakan gelombang kejut besar yang membuat semua orang gemetar ketakutan. Setelah semua orang di dalam klan hujan menerima berita ini, mereka semua menjadi marah. Valen Phoenix Ridge dihancurkan, hampir semua obat spiritual hilang, dan bumi merah bahkan kehilangan keilahiannya. Namun, yang membuat orang pingsan adalah mereka benar-benar kehilangan oktadik Treasure Chicken. Bahkan keluarga kekaisaran yang luar biasa hanya memiliki satu. Raja Hujan membutuhkan darah kuno yang unik dari oktadik Treasure Chicken. Anda sekelompok bahan limbah benar-benar membiarkannya melarikan diri. Segera setelah itu, berita ditransmisikan. Itu bahkan mengejutkan Kaisar, dan semua orang tercengang. Ayam harta karun oktadik kedua benar-benar muncul, membuat orang tercengang. Ini menciptakan sensasi besar, tetapi kelompok pria kecil itu sama sekali tidak terpengaruh oleh ini. Mereka duduk di punggung burung merah besar dan melakukan perjalanan ke barat sepanjang jalan. Pada akhirnya, mereka tiba di perbatasan Stone Country dan memasuki 300.000 li limbah besar yang tak terbatas. Ada banyak binatang buas di dalam pegunungan, dan bahkan ada burung-burung ganas yang lebih menakutkan yang berputar-putar di udara. Namun, burung merah besar bukanlah seseorang yang mudah dihadapi. Pada saat yang sama, itu juga merupakan keturunan archaik, dan meskipun masih muda, kemampuannya untuk mempertahankan hidupnya sangat hebat. Sepanjang jalan, mereka dikejutkan berkali-kali, tetapi mereka tidak berada dalam situasi berbahaya. Mereka melintasi pegunungan besar yang tak berujung, dan meskipun mereka dikejar oleh keturunan beberapa kali, pada akhirnya mereka dapat melepaskan diri. Wah, ini Sungai Bulan. Di masa depan, kita perlu sering datang ke sini untuk memurnikan tubuh kita. Kultivasi saya yang melibatkan dao api membutuhkan penyempurnaan jenis ini. Burung merah besar menghela nafas. Di dalam limbah besar, ada sungai hitam besar yang bergulung-gulung.
Tidak diketahui berapa puluh ribu li yang terbentang saat melintasi pegunungan yang tak berujung. Saat itu ketika Hairy-Ball mencuri telur surgawi Rainbow Peacock, si kecil dan unicorn dipaksa ke sungai ini untuk melarikan diri demi hidup mereka. Ayo cepat kembali ke desa batu. Mereka bergegas di sepanjang jalan mereka dan melintasi banyak pegunungan. Mereka mengalami banyak pertempuran, dan sekarang akhirnya akan mencapai tujuan mereka. Akhirnya kembali. Si kecil tergerak secara emosional. Dia sudah sangat akrab dengan gunung dan sungai di depannya. Dia pernah membawa batu-batu besar yang beratnya puluhan ribu jin untuk latihan di wilayah ini. Kami telah kembali. King Feng berteriak dan menjerit. Dia sangat bahagia hingga air mata mengalir dari matanya. Film pun berakhir.